Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini kita akan membahas soal seleksi masuk SIMAK UI ya, tes seleksi mandiri SIMAK UI. Jadi bagi teman-teman yang merindukan untuk masuk Universitas Indonesia, teman-teman bisa subscribe channel MetTV supaya bisa update video terbaru dari MetTV. Oke, nanti di akhir video kalau memang teman-teman bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kamu yang lain ya, supaya video ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Untuk negatif pi per 2, x nya diantara negatif pi per 2 sampai pi per 2. Pi itu 180 derajat ya. Jadi kalau pi per 2 ini sama aja kalau aku tulis min 90 derajat sampai 90 derajat seperti itu. Oke, langsung kita lihat soal yang ini teman-teman. Ini 2 sin x lebih besar dari 7 sin x min 1 per sin x plus 2. Pertama kita lihat yang bawah dulu teman-teman. Kita tahu sin x itu nilainya di antara min 1 sampai 1. Berarti kalau sin x ditambah 2 ini sama aja kayak min 1 tambah 2, yang sebelah sini juga 1 tambah 2. Jadi ini 1. Sin x tambah 2 itu berada di antara 1 sampai 3. Artinya ini merupakan bilangan positif teman-teman. Kalau bilangan positif kita kali ke sini, tandanya nggak berubah teman-teman. Ini 2 sin x dikali sin x plus 2, ini tandanya tetap 7 sin x min 1. Ini penting teman-teman. Jadi karena pertidaksamaan itu kalau dia dikali dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Contoh misalkan kita tahu min 5 ini lebih kecil ya, lebih kecil dari min 1. Tapi kalau kita kali dengan bilangan negatif, misalkan kita kali dengan 2 gitu ya, kita kali dengan min 2, ini maka ini jadi 10, terus ini jadi 2, maka tandanya berbalik teman-teman. Dari seperti ini jadi seperti ini kalau dikali bilangan negatif. Maka kita perlu cek nih, kalau ini kita kali ke sini artinya kan ini kita kali dengan sin x plus 2, jadi ini kita kali ini, yang ini kita kali ini, coret jadi sisa atas gitu ya, atau kita bisa bilang kita kali silang seperti ini. Nah kemudian kita sederhanakan dulu bentuk ini. Ini kita kali ini kali ini jadi 2 sin kuadrat x plus 2 kali 2 4 ya, 4 sin x. Lalu ini kita pindahkan ke sini min 7 sin x, pindahkan ke sebelah sini juga jadi plus 1. Ini kita biarkan 0, jadinya sebelah sini ya, sebelah kanannya. 2 sin kuadrat x ditambah 4 dikurang 7 jadi min 3 ya, min 3 sin x. Nah plus ketemu min jadi min, jadi kita nggak perlu tulis plusnya, langsung saja min 3 sin x plus 1 lebih besar dari 0. Kemudian ini tinggal kita faktorkan teman-teman. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita kalau teman-teman lihat sin x nya kita sederhanakan aja sebagai p ya. Ini aku bisa tulis 2p kuadrat dikurang 3p tambah 1. Nah, jadi bentuk ini kan bentuk kuadrat ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Cara memfaktorkannya seperti ini. Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya itu harus depan yang kuadrat kali ini. 2 kali 1 2 ya. Dan kalau dijumlah ini hasilnya yang di tengah itu min 3. Nah angkanya harus sama ya, ini atas sama bawah harus sama.
Berapa kalau dikali hasilnya 2 dijumlah hasilnya min 3? Tentu min 2 kali min 1 ya, min 2 tambah min 1 hasilnya min 3. Terus faktorialnya bagaimana? Faktorialnya mudah teman-teman, seperti ini. Nah, kalau depan yang kuadrat ada angka, maka kita tulis angkanya 2p 2p per 2 ya. Jadi kalau depan kuadrat angkanya 5, berarti ini jadi 5p per 5. Kalau depan p kuadrat 7, jadi ini 7p per 7 gitu ya. Lalu angka yang kita dapat min 2 sama 1, kita tinggal tulis aja di sini min 2 sama min 1. Kemudian kita sederhanakan, mana yang bisa dibagi 2, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri dua-duanya bisa dibagi 2 ya. Jadi ini kita bagi 2 jadi p, min 2 dibagi 2 jadi min 1. Lalu ini 2p kurang 1. Nah, pertanyaannya kenapa yang dibagi 2 yang kiri aja, yang kanan nggak dibagi 2 juga? Dalam perkalian teman-teman, kalau teman-teman tahu 4 kali 5 bagi 2, nggak usah 4 bagi 2 terus 5 nya dibagi 2, nggak usah, salah satu aja seperti ini, di 2 kali 5 10 gitu ya dalam perkalian. Jadi cukup salah satu aja yang kita bagi. Berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan bagi 2 ini harus dua-duanya dibagi 2, 4 bagi 2 tambah 5 nya juga dibagi 2 gitu ya, berbeda dengan penjumlahan. Oke, terus sekarang kita kalau ini sebagai sama dengan, maka kita tahu p-1 dikali, kalau sebagai sama dengan dikali 2p min 1 sama dengan 0, maka dalam perkalian A kali B itu yang hasilnya 0 itu bisa A nya yang 0 atau B nya yang 0 gitu ya. Kalau A nya 0, apapun B nya kan hasilnya juga 0. Kalau begitu juga kalau B nya yang 0, apapun A nya tentu hasilnya juga 0 kalau dikali B nya 0 ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis p-1 sama dengan 0, berarti p nya 1, atau 2p-1 sama dengan 0, berarti 2p sama dengan 1, p nya sama dengan 1 per 2. Nah, maka ini kita bikin di garis bilangan teman-teman ya, bikin di garis bilangan. Ini ada setengah p nya, ini ada 1. Untuk daerah ini yang mana? Caranya begini, kita masukin aja angka yang ada di 3 wilayah ya, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Kita ambil angka yang gampang, misalkan di wilayah 1 yaitu ada angka 0, p nya 0, masukin ke sini 0 dikurang 1 dikali 2 kali p, 2 kali 0 kurang 1, maka ini hasilnya min 1 dikali min 1. Min kali min positif. Nah, artinya di daerah 1 itu positif. Karena ini bentuk kuadrat, ini kita tidak usah coba lagi angka di antara min setengah, di antara setengah sampai 1 ya. Ini pasti selang-seling teman-teman kalau fungsinya kuadrat. Ini plus, ini min, ini plus gitu ya. Terus daerah yang diambil mana? Lihat tandanya lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Yang positif ya. Artinya ada 2p, p nya kurang dari setengah yang sebelah kiri ini, atau p nya lebih besar dari 1. Sekarang kita lihat p lebih besar dari 1 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena p nya itu kan sama dengan sin x. Sin x lebih besar dari 1 tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai sin itu berada di antara min 1 sampai 1 teman-teman. Jadi yang lebih besar dari 1 ya tidak memenuhi. Nah, sekarang berarti yang memenuhi ini p nya lebih kecil dari setengah. P nya itu sin x ya. Sin x lebih kecil dari setengah. Kalau sin x lebih kecil dari setengah, nah berarti kan kita tahu sin itu di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi kalau dia bilang hasilnya lebih kecil dari setengah, berarti yang berikutnya pasti si sinnya ini lebih besar dari
min 1 nih, kita otomatis kita batasi. Kenapa? Karena nggak ada nilai sin yang min 2 min 3, nggak ada ya. Jadi ya sudah, ini pasti lebih besar dari min 1. Sin X yang hasilnya min 1 yaitu X nya min 90 teman-teman. Kalau kita lihat di grafik sin ya, grafik sin seperti ini teman-teman. Kalau kita lanjutin ke kiri dia seperti ini terus ya. Nah di sini 0, di sini 90, di sini minus 90, berarti minus 90 ini minus 1 ya, ini di 1. Nah, artinya minus 90 di minus 1 itu 90, berarti ini kan kurang dari, cuman ini batasnya 90 nya tidak termasuk ya teman-teman. Jadi ini min 1 berarti X nya sampai min 90, dari min 90 terus yang setengah, sin yang nilainya setengah, sin X yang nilainya setengah itu X nya 30 derajat ya teman-teman. Berarti ini kurang dari 30 derajat. Sekarang nah sudah, kita dapat nilai A sama B nya nih ya, nilai A sama B nya, berarti A nya itu minus 90, B nya 30. Yang ditanya A tambah B, sudah kita tinggal jumlah A tambah B, di sini aja ya, A tambah B itu min 90 tambah 30, ini jadi min 60. Nah sekarang kita masukkan ke dalam bentuk pi. Min 60 kalau pengen dirubah ke pi tinggal kita kali aja dengan pi per 180, karena pi itu kan 180 ya. Jadi kalau kita kali pi per 180 ini sama aja kayak kita kali 1. Kita nggak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya. 60 bisa dibagi 180 ya, jadi min pi per 3, ini bagi 60, ini bagi 60 jadi 3, pi per 3. Jadi jawabannya yang A. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.